Sebentar lagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan berpindah. Tidak lagi di Provinsi Jakarta, tapi akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya, Ibu Kota Nusantara atau IKN akan diresmikan pada 17 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Halo Besti, ketemu lagi bareng aku Tia Fitria, kali ini langsung dari titik 0 km Yogyakarta. Kita lanjutin lagi ya, perpindahan ibu kota ini sudah pasti membutuhkan peran berbagai pihak, tak terkecuali peran dari para generasi muda atau para Gen Z. Di tengah era digitalisasi, peran yang paling mudah dilakukan oleh para Gen Z adalah mengawal pembangunan IKN adalah dengan menepis berita-berita hoax tentang IKN. Karena apabila berita-berita hoax tentang IKN terus beredar, maka dapat menimbulkan perpecahan. Dan ini kan nggak sesuai banget sama semboyan bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi, dengan hanya ikut menyangkal hoax tentang IKN, kita sebagai generasi muda sudah turut berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan IKN loh. Seiring dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, generasi muda juga harus dan terus meningkatkan kualitas dari kemampuan diri. Karena generasi muda menjadi tongkat estafet kepemimpinan Indonesia selanjutnya. Makanya peran generasi muda dalam pembangunan IKN itu sangat penting. Bonus demografi yang didominasi oleh generasi muda jangan sampai disia-siakan, khususnya dalam mengawal pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN ini dinilai dapat membuka banyak peluang usaha khususnya bagi generasi muda. Tentunya peluang usaha ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka generasi muda asli Kalimantan, tapi juga semua para generasi muda dari berbagai daerah yang datang ke Kalimantan. Semakin banyaknya pendatang, maka akan membuat persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, penting untuk membangun sumber daya manusia yang semakin berkualitas, agar bisa bersaing dengan cara yang sehat. Nah, ada nggak sih di antara kalian yang kayak aku merasa penasaran dengan pembangunan IKN di Kalimantan sana itu gimana? Sekarang nggak usah bingung-bingung, karena kalau kita penasaran sama pembangunan IKN, kita bisa lihat pembangunannya secara langsung dan pastinya dengan cara yang seru loh. Ini nih jawabannya. Baru-baru ini Kementerian PUPR meluncurkan sebuah game Roblox untuk mengenalkan IKN kepada masyarakat. Seru banget kan? Lewat game Roblox ini kita jadi tahu bagaimana sih bentuk dari calon ibu kota negara Indonesia nanti. Kerja sama antara Kementerian PUPR dan Roblox ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun IKN yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Game ini juga akan mengajak penggunanya untuk menjelajahi kawasan IKN Nusantara yang terdiri dari kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan perkotaan terpadu, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan konservasi alam. Program dari Pak Presiden Jokowi mengenai pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan jawaban atas tantangan global terkait dengan kebutuhan negara untuk memiliki kota yang hijau, inklusif, cerdas, tangguh, dan kota hutan yang berkelanjutan. Di mana Pak Muldoko juga mengatakan jika IKN disiapkan untuk anak-anak muda sebagai calon penerus bangsa karena para generasi muda memiliki hak untuk hidup yang layak di kota yang nyaman tentunya. Menurut Pak Muldoko, jika melihat 30 tahun ke depan mungkin saja situasi Jakarta sudah berubah dan tidak seperti saat ini. Jakarta menjadi semakin ramai dengan banyaknya pendatang, belum lagi ditambah dengan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta seperti polusi udara. Pak Muldoko juga sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan yang diberikan oleh para generasi muda dalam proses pembangunan IKN dan mengajak para generasi muda untuk turut memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pembangunan IKN. Dari sini kita bisa menilai jika Pak Jokowi benar-benar ingin memeratakan pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya demi kepentingan para generasi muda yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia. Selain memindahkan ibu kota ke Kalimantan, sehingga pembangunan tidak selalu bersifat Jawa sentris, Pak Jokowi juga membangun berbagai infrastruktur untuk menunjang kepentingan masyarakat di berbagai kota lain, seperti di Papua.
Jadi, kamu sudah tahu kan tujuan dari program Pak Jokowi yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Karena gengsi paham politik itu penting.